Satu pekerja lagi Adik yang Bapak karyawan sempat sini? berbincang dengan kami adalah Sebagai apa, orang Pak? yang ikut dalam kerusuhan itu. Kepada kami, Eko, nama yang kami samarkan, menceritakan bagaimana dia dan saudaranya mengikuti aksi tersebut hingga akhirnya namanya disamain saudara aja. kandungnya itu tertangkap. Menurut informasi adik Pak Eko sempat ditangkap ya Pak ya? Iya, salah satunya sekarang jadi tersangka dari 17 orang. Memang waktu itu adik Pak Eko ikut yang kerusuhan malam hari itu Pak? Mereka dijemput di tempat tinggal Dijemput sama siapa Pak? sama teman. Temannya itu karyawan sini juga? Iya. Oke, jadi adik Pak Eko itu karyawan di PT GNI? Uh, Oke, sebagai? workshop kayak beli workshop. Oke, nah ceritanya gimana sih Pak? Dijemput tuh sama temennya? Oke, dalam rangka apa? Saya kurang tahu juga itu dijemput masalah apa juga. Dia dijemput di kos, baru dibawa masuk. Bawa masuk ke sini? Oke. Oke lah, kalau memang istilahnya adik saya dijadikan tersangka karena melakukan pelemparan, oke tidak ada masalah. Tetapi kenapa cuma 17 orang? Nah, saya sendiri menyaksikan ribuan orang sebagai pelaku. Ribuan Pak? Iya, Bapak waktu itu ngeliat sendiri? memangnya. Saya lihat, saya tidak keluar rumah, tapi saya bisa melihat langsung di depan mata. Oh, berarti ribuan orang itu ya Pak ya? Ribuan itu. Ribuan itu pekerja sini semua Pak? Saya kurang tahu jauh itu apakah pekerja semua atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, kalau kita berbicara tentang logis, tidak mungkin anak kecil ini menjadi provokator dalam dunia besar-besar ini toh. Berarti Bapak menduga ada provokator ya Pak ya? Kurasa pasti ada. Pasti ada. Itu gimana Pak punya keyakinan itu dari? Saya tidak tahu itu Pak, tapi saya cuma menganalisa masalah ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya siapa yang awal mulai ini membuat. Pak, sama satu lagi, waktu itu pengamanan di sini gimana sih Pak? Dia memang tidak sanggup mungkin karena banyaknya ini tuh, banyaknya maksa ini sehingga memang keamanan tidak. Fakta yang kami temukan dari sejumlah karyawan, banyak karyawan yang tidak mengenal siapa saja yang ikut merangsek saat kerusuhan terjadi. Lalu siapakah sebenarnya korban tewas yang berkewarganegaraan Indonesia? Kami melanjutkan penelusuran. Saat PT GNI dimintai penjelasan oleh jajaran DPRD Kabupaten Morowali Utara, dari rapat dengar pendapat yang berlangsung panas tersebut, perwakilan PT GNI menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang tewas bukan merupakan karyawan PT GNI. Hal ini kembali ditegaskan Muknis Basri Assegaf, HRGA PT GNI, yang ditemui tim fakta selepas rapat dengar pendapat tersebut. Sebetulnya memicu terjadinya bentrokan di PT GNI antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing itu apa? Apakah karena memang permasalahan K3 soal penggajian dan lain sebagainya, atau ada faktor lain di luar itu? Saya akan langsung tanyakan ke pihak internal dari PT GNI. Ya, yuk. Ya, oke. Pak Muklis, kita boleh wawancara sebentar Pak? Ya. Oke, Pak, mungkin penegasan dulu Pak soal, ini kan banyak sekali ya Pak yang mau ditanyakan. Soal jumlah korban itu sebetulnya berapa sih Pak kalau data dari GNI Pak? Ya, jumlah korban ada, saya bicara korban jiwa. Ya. Korban jiwa ada dua. Dua, ini yang meninggal dunia? Dua meninggal dunia, Oke. dan satu memang sempat serius, luka serius, tetapi saat ini sudah bisa dikatakan sudah stabil, sudah sembuh, malah sudah diambil keterangan oleh polisi, artinya sudah bisa berinteraksi, sudah tidak masalah, tidak ada apa-apa. Oke, dua orang ini memang pekerja dari GNI atau dari eksternal atau gimana Pak? Untuk yang itu, yang tenaga kerja Indonesianya yang meninggal bukan karyawan GNI. Bukan karyawan GNI. Sebentar. Jadi yang meninggal itu datanya apa saja Pak? Yang meninggal itu siapa, dari mana? Kalau yang TKA Ya. pasti sudah ada di dalam tempat GNI, pasti GNI. Tapi kalau yang tenaga kerja Indonesia, namanya kalau nggak salah Muhammad Samsul dari Parepare, saya kurang detail. Yang jelas itu di database kami tidak ada sebagai karyawan sama sekali. Kami sudah pastikan itu, dan polisi pun sudah coba cek sana sini, dan memang benar sudah coba diidentifikasi melalui retina segala, memang datanya benar Muhammad Samsul, sudah ketemu rumahnya juga, udah diantar, dan memang benar bukan karyawan GNI. Nah, yang jelas kalau yang kejadian, saya lebih fokus kejadian kemarin saja. Kejadian kemarin itu
saya rasa bukan dari karyawan, itu saja. Tetapi dari oknum, sebab karyawan kami seperti saya sampaikan di dalam, karyawan kami baik-baik saja. Dengan bukti mereka sekarang kerja. Oke, tapi selama ini ada tidak Pak permasalahan itu? Yang terjadi soal K3, soal permasalahan gaji selama ini ada atau tidak? Pasti ada. Yang Kalau disuarakan permasalahan oleh... yang disuarakan ada dan sudah semua sebenarnya sudah ada dan ada jawabannya dan kami ada progresnya setiap. Seperti mereka waktu itu ada tuntutan soal penggajian juga gitu ya Pak? Maksudnya mengenai debu atau apa, kami sudah berikan mereka masker, respirator, kacamata Google, laser. Ya intinya ya proses ya, kami konstruksi proses. Ada yang menyampaikan kekurangan ini ya kami lengkapi dan kami sekarang berusaha terus untuk memperbaiki diri bagaimana GNI bisa berjalan dengan baik, GNI bisa lebih sempurna. Kita fokus di situ aja. Kami nggak mau ngomongin ke belakang, kami fokus ke depan. Bagaimana GNI dengan bisa baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya fokus itu. Saya ingin mendalami dulu pernyataan dari Pak Muklis tadi soal Pak Muklis menyebutkan bahwa ini bukan dari karyawan internal tapi ini adalah oknum. Nah, ini apa Pak yang bisa dijelaskan soal oknum ini? Ada kecurigaan apa dari PT GNI terkait kasus ini? Dari jumlah aja, jumlah orang aja. Jumlah orang karyawan kami ada 11.000, sedangkan bentrokan tersebut jumlahnya sangat kecil, mungkin 500-an, tapi saya nggak tahu pasti karena yang kita di lapangan tidak bisa menghitung dengan pasti. Dan itu sebagian juga orang luar, artinya ini berapa persen saja dari karyawan. Dan setelah kejadian tersebut, yang kejadian duka tersebut, 1 hari kemudian kita sudah kerja dengan normal, karyawan sudah bisa berinteraksi dengan normal. Oke, sempat dicari tahu juga nggak Pak, kenapa kok kemudian ada satu orang yang tadi Bapak sampaikan ini meninggal dunia tapi bukan karyawan tapi ada di situ ketika kejadian? Setahu saya mungkin ya karena kesalahpahaman, salah informasi yang beredar yang tidak benar mungkin, jadi mereka mungkin sikap sosial atau spontanitas membantu teman atau apa tidak tahu ya, biarlah itu ranahnya polisi yang menjawab masalah itu, biar ranah polisi menyelidiki kenapa dia ada di situ. Saya ingin minta tanggapan dari GNI begini, saya sempat wawancara dengan beberapa pihak Pak, ada pihak yang menyebutkan bahwa kejadian bentrokan kemarin yang mengakibatkan 2 orang tewas itu diduga ada provokator yang bertujuan untuk kemudian mengganggu investasi GNI. Tanggapan dari Pak Muklis bagaimana? Saya nggak mau yang menduga-duga, biarlah polisi bekerja, nanti kita dapat jawabnya bersama baru. Tapi kalau saya fokus saya lebih pada bagaimana GNI bisa bekerja kembali normal, itu aja saya. Sementara itu, sejauh ini sudah 17 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan yang dimasukkan ke kepolisian. Ke-17 orang tersebut rata-rata diduga sebagai pelaku kerusakan. Sementara korban tewas sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing.